kabar? Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Enggak mau diapain juga cantik sih. Ih, kamu bisa aja. Sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke. Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan. Jadi good luck. Oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Izinkan saya Okta yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini yang bertema Live Trial Classroom Juara Coding Integrasi ChatGPT. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama pembicara pada malam hari ini, yaitu Kak Dewa Brata selaku Head of Bootcamp Juara Coding. Selamat malam Kak Dewa. Oke, selamat malam. Waduh, wajahnya udah ganteng banget nih. Oke, untuk pembicara kedua ada Kak Yanwar selaku Senior Trainer JavaScript Juara Coding. Selamat malam Kak Yanwar. Malam semuanya. Aduh, jadi pangling lihat Kak Dewa. Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk Kak Dewa dan Kak Yanwar disilakan untuk membawakan materinya. Terima kasih. Oke, ini kayaknya muka gue berubah dikit ya di sini ya. Berubah banyak. Berubah banyak ya. Kurang ganteng. Gue yang kasih yang lebih ganteng kali ya istilahnya ya. Mantep, Pak. Misalnya mungkin penurunan dari apa sih? AI. Oke ya, jadi Keanu sedikit lah istilahnya ya. Oke, thank you Mas Januar. Ini biar ngalahin gantengnya Mas Januar nih istilahnya nih ya. Oke, thank you semua teman-teman yang ada di sini. Tentunya di sini akan bakalan banyak yang seru-seru ya. Di sini kita akan mempelajari soal AI, ya kan? AI ini ibaratnya banyak ya gunanya ya. Salah satunya untuk ngerjain teman kayak gini. Jadi kita bisa ngerjain teman gini ya. Oke, ini sebenarnya bukan muka saya ya, tapi ini muka dari apa namanya? Apa kita sebutnya deep fake live ya istilahnya ya. Oke, jadi ini pakai muka Keanu Reeves yang di mapping ke mukanya saya. Mungkin saya stop dulu kali ya, biar mukanya saya. Nanti saya nggak pada kenal lagi semuanya istilahnya. Oke, sebentar ya, saya stop dulu. Mungkin Mas Yanwar sambil saya ngerapin muka saya lagi, mungkin boleh nih ceritain teman-teman yang di sini kira-kira pengen tahu nih live trial kelasnya ya. Tentunya di sini tentunya yang akan kita buka nanti kan JavaScript ya. JavaScript MERN ya, kalau nggak salah ya. Iya, Dan di Pak. sini ada relate-nya dengan pelajaran itu sih. Jadi kita menggabungkan bagaimana menggabungkan sebuah AI ya. Tentunya AI yang terkenal itu adalah ChatGPT ya. ChatGPT yang sedang terkenal sekarang akan kita gabungkan ke JavaScript. Seperti itu ya kurang lebih ya. Ya, betul, Pak. Oke, ini saya matiin dulu kali ya. Oke, jadi teman-teman semua, di sini ada Mas Yanwar. Nah ini kasih saya nih, baru kelihatan. Oke, udah semua dengar ya dengan baik.
Oke, thank you, Mas Januar. Mungkin banyak nih yang kita bicarain ya Ya, banyak tentang banget. AI ini ya, khususnya yang OpenGPT ini. Ini katanya bisa merubah tatanan dunia katanya. Mungkin Mas Januar bisa cerita sedikit gimana sih OpenGPT itu bisa kita integrasikan dengan JavaScript mungkin? Ya, kasih Pak Dewa. Jadi ini sekarang eranya udah era edan ya. Saya bilang semuanya sudah ditanganin sama AI. Salah satu yang kita lihat tadi Pak Dewa ya udah ganti muka, wajah pun bisa gitu dipalsukan gitu ya. Nah, tapi ya memang bagaimanapun juga AI itu sangat ngebantu, tapi di balik itu ya memang harus ada validasi dari manusianya juga ya, betul. Nah, untuk ChatGPT ini sebenarnya ini kayaknya bukan baru ya Pak Dewa ya. Mungkin udah lama gitu ya. Cuman di Indonesia nggak tahu ya se-hype apa gitu. Ini tentunya kita yang basisnya coding gitu ya atau basis programmer atau developer sangat sangat ngebantu sekali. Salah satunya adalah ketika kita ada bug ya atau ada fitur-fitur yang memang kita belum mengerti, kita bisa tanya sama ChatGPT. Ini semacam kayak partner kali Pak Dewa ya. Oh, kayak mungkin kalau zaman sekarang terkenalnya itu partner itu sebenarnya yang pakai kayak copilot lah istilahnya apa sih namanya kalau Ya, itu? GitHub Copilot gitu Nah, ya. GitHub Copilot gitu istilahnya. Atau bukan live coding apa namanya istilahnya? Saya juga lupa istilahnya itu. Jadi yang kita duaan ngodingnya istilahnya. Saya sih Pair, jadi kita apa namanya Mas? Yanwar pair saya lupa namanya. programming. Parent programming istilahnya ya. Jadi mungkin kalau pair programming zaman sekarang kan kita pakai teman yang lebih senior ya. Iya, Nah, kalau sekarang mungkin bisa dibantu sama AI mungkin ya istilahnya ya. iya. Mungkin ada beberapa sedikit Mas Yanwar yang akan saya coba present di sini. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa sih OpenAI, ya kan, apa hubungannya OpenAI dengan ChatGPT gitu kan. Iya. Mungkin akan bisa saya sedikit terangkan ya, saya akan share sedikit di sini. Sebentar, saya akan... Oke, kelihatan ya semuanya ya? Ini saya bikin PPT-nya juga menggunakan Beautiful AI. Jadi serba AI semua gitu ya. Jadi menarik juga karena ada teks yang mungkin harus saya ketik, ini sudah diketikin sama AI-nya istilahnya ya. Dan beberapa sih tampilan, bukan promosi ya, tetapi banyak kegiatan yang bisa membantu ya istilahnya ya, membantu kita untuk bekerja gitu kan ya. Jadi judulnya adalah integrasi JavaScript dan OpenAI istilahnya. OpenAI itu apa sih sebetulnya? Jadi kita harus tahu, nanti ada beberapa yang akan kita ceritakan di sini ya. Pertama, apa itu OpenAI, terus kenapa perlu mengintegrasikan AI dan JavaScript, kemudian cara mengintegrasikan dengan OpenAI itu dengan JavaScript, dan contoh-contoh penggunaan OpenAI dengan JavaScript. Jadi banyak ya nih ya hari ini ya. Kebetulan kita besok kan libur ya kalau nggak salah ya, jadi kayaknya sih sampai malam juga is okay ya nih. Begadang. Oke. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu OpenAI, jadi OpenAI itu adalah organisasi ya, dia korporasi juga istilahnya gitu kan. Tahun 2015 didirikan. Dia untuk mempromosikan kecerdasan buatan ya, AI untuk kebaikan dunia katanya sih. Terus Skynet juga ngomongnya gitu ya istilahnya ya, yang Terminator itu. Nah, teknologi itu dapat digunakan untuk memecahkan beberapa masalah kompleks ya istilahnya ya. Terus kemudian bisa untuk pendidikan, ya pengelolaan energi, produksi makanan dan lain-lain. Jadi dia banyak fokusnya sebetulnya. Tapi kebetulan yang paling terkenal adalah ketika mereka melaunching ChatGPT ini istilahnya kan. Jadi ChatGPT itu base-nya dari OpenAI istilahnya. Jadi mereka nama korporasinya OpenAI, dia menggunakan produk namanya ChatGPT ya, karena dia menggunakan teknologi GPT-nya istilahnya ya, generatifnya. Pendirinya ini salah satunya adalah Om Elon, ya. Om Elon Musk. Meskipun nanti dia juga akhirnya pecah ya, bukan pecah sih ya, dia keluar, dia mau ngedirikan sambil sama robotnya juga, ya kan? Kalau bukan hanya AI tapi sambil sama robotnya juga. Nah kemudian ada Sam Altman itu yang sekarang jadi CEO-nya ya, kalau nggak salah. Ada Greg Brookman, Elias Tusker, dan ini pakai bahasa Rusia nih. Ini John Schulman terakhir ya istilahnya ya. Nah ini orang-orang yang ngebuat si OpenAI itu. Dan OpenAI beberapa produknya seperti ChatGPT itu menggunakan teknologi GPT ya. Nanti kita akan
bahas lebih belakang, lebih lanjut istilahnya. Oke. Oke, sorry. Kita lanjut lagi. Mengapa perlu mengintegrasikan OpenAI dengan JavaScript? Jadi integrasi OpenAI dengan JavaScript itu tadi ya, masa depan semua aplikasi nanti akan terhubung oleh AI ya, atau artificial intelligence. Saya ngomong AI itu dari tadi itu maksudnya artificial intelligence ya. Jadi hampir nanti semua aplikasi ya, kayak contohnya saya sekarang bikin PPT aja ini sudah menggunakan bantuan teknologi dari artificial intelligence itu sendiri, gitu kan. Bahkan nanti ada codingan, mungkin ada kayak semacam kayak IDE-nya ya, kayak kalau kita kenal sekarang kayak Eclipse-nya, kayak NetBeans-nya, kayak Visual Code-nya itu sudah terintegrasi dengan AI misalnya dengan Google GitHub Copilot misalnya. Itu udah hampir semua lini nanti akan terintegrasi dengan AI istilahnya, dan itu memang arahnya ke arah sana. Kenapa? Karena bisa mempercepat tadi ya pekerjaan, sungguh-sungguh mempercepat pekerjaan asal kalian mengenal teknologinya, ya kan? Jadi aplikasi-aplikasi nanti itu akan berhubungan dan akan bersentuhan langsung dengan tadi yang saya sebut adalah dengan AI, dan salah satunya di sini kita bisa mengintegrasikan dengan namanya tadi ya, yang dibuat cukup keren dan cukup canggih dengan transformernya dia gitu kan, generatifnya dia itu si OpenAI itu bisa membuat kayak semacam ChatGPT sekarang. Tentunya menggabungkan ini kita harus menggabungkan dengan teknologi yang sudah kita kenal ya, JavaScript dengan teknologi yang baru ya kan. Tentunya ini gunanya apa sih digabung-gabungin Pak gitu kan? Kenapa sih kita harus pakai AI gitu kan? Kenapa nggak ngoding sendiri ya? Tentunya tadi ya kita ada ibaratnya kalau kita dibantuin sama temen gitu kan, itu akan jauh lebih cepat ya kan, kayak pair programming tadi gitu kan. Jadi pair programming kan biasanya kita satu yang mikir, bantu mikir, satu lagi yang ngoding gitu kan. Terus yang satu lagi akan membuat analisa-analisanya, buat ibaratnya petunjuk-petunjuknya, satu lagi ngoding gitu kan. Jadi kerjaan lebih cepat. Masalahnya kalau dua-dua manusia tadi ya butuh ritmenya yang cocok. Misalnya kalau saya kerjanya jam 12 malam, sedangkan teman saya orang yang morning person gitu kan ya, jam 8 pagi dia sudah bangun gitu kan, saya 8 pagi sudah kerja, itu pasti akan nyambung gitu kan. Nggak mungkin saya bisa dapetin teman seperti itu, susah gitu kan. Nah makanya ya, jadi kadang-kadang kita membutuhkan seseorang yang bisa tadi ya, atau alat yang bisa membantu kita 24 jam. Sebetulnya teknologi ini kayak pair programming ini mungkin kita bisa lihat ya yang pakai AI itu di film-film fiksi ya. Kalau zaman saya itu mungkin di Star Trek ya istilahnya ya, banyak kayak data kayak apa itu, jadi semua itu dipakai di Star Trek ya, itu zaman jadul kayak gue, tahun umur gitu kan. Mungkin kalau zamannya kalian ya yang paling dekat itu ya si Stark ya, siapa sih si Tony Stark ya, si Tony Stark itu Iron Man. Iron Man kalau ketika membuat suatu terus-terus ya dia menggunakan si Jarvis-nya untuk membantu dia kan istilahnya kan. Mungkin dia tahu konsepnya tapi dia mungkin lupa dengan hitungannya, dengan detail-detailnya, yaitu si Jarvis-nya yang ngebantu, dan akhirnya pekerjaannya jauh lebih cepat ya kan. Ya konsepnya kurang lebih kayak dunia fiksi kayak gitu, tapi ini sudah mulai ada di zaman sekarang ya, atau zaman sekarang gitu kan. Jadi kalian bisa membayangkan seperti itu. Terus bagaimana kita bisa mengintegrasikannya nih? Nah, mungkin Mas Yanwar bisa ngejelasin tentang API ini apa, Mas? Nah, Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih. Kalau dari sisi API-nya ini sebenarnya ini ngemudahin kita ya buat integrasiin atau nyambungin, bahasa enaknya nyambungin ke JavaScript kali ya. Sebenarnya dari OpenAI itu sendiri itu punya dua package. Package yang pertama itu untuk bahasa Python, dan package yang kedua itu saya kaget ternyata Node.js juga masuk gitu ya untuk package yang disupport sama dia gitu. Tapi mungkin bahasa pemrograman lain juga ada, cuman harus lewat API key-nya gitu ya. Ada integrasinya masing-masing lewat lewat HTTPS ya. Tapi kalau dari OpenAI, suaranya kecil ya. Sebentar. Tes, suara saya udah bisa kencang nggak? Apa masih kecil? Saya sih cukup jelas ya. Kalau saya sih cukup jelas. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas mungkin ya. Mungkin bisa pakai headphone kali ya biar lebih jelas ya. Biar lebih ngebas suara Mas Yanwarnya. Udah ngebas ini. Aman ya. Jadi saya balik lagi ke API itu. Nah ini lebih kepada dibilang SDK bukan juga sih ya, tapi udah disediain semuanya sama si OpenAI.
teman-teman bisa baca dokumentasinya itu ada di mungkin saya kirim di chat di sini ya. Teman-teman bisa cek gitu. Nah, ini dia. Nah, itu. Jadi API itu kayak application programming interface ya Mas ya. Ya, Jadi untuk betul. ngoding dia bisa tinggal panggil fungsi-fungsinya gitu ya Mas ya istilahnya ya. Jadi apapun Oke. teknologi di balik si ChatGPT kita nggak perlu tahu gitu ya. Yang penting kita udah consume dia, fitur-fiturnya dia menggunakan bahasa yang kita bisa gitu atau bahasa yang kita kuasain gitu. Ya kurang lebih seperti itu Pak Dewa. Oke, thank you Mas Yanwar. Dan di sini juga kita tahu sendiri ya, JavaScript itu biasanya sih memang untuk UI-nya bisa di mobile dan bisa di web ya. Memang dia juga framework UI juga banyak kan ya, kayak React Native itu kan, React.js tuh framework UI ya istilahnya ya. Jadi di sini pasti kemampuan tadi ya, kemampuan secara UI-nya pun akan ter-enhance ya di situ ya istilahnya ya. Betul. Terus kemudian contoh-contohnya nih aplikasinya nih ya. Chatbot ya, mungkin yang paling yang kayak ChatGPT ya, chatbot ya sebetulnya ya, kita bisa curhat lewat ketikan, dan chatbot itu mungkin secara korporasinya ya tadi ya, kita bisa ada customer service yang ibaratnya 24 jam bisa ngelayanin dan lebih manusiawi ya, tidak cuma menjawab pertanyaan tetapi menjawab konteks dari pertanyaan ya, itu yang membedakan ya. Ini yang bikin menarik dari ChatGPT adalah kontekstualnya itu bisa didapat gitu kan. Contohnya kalau saya nanyakan suatu hal A, ya dia tahu konteks A-nya itu gitu kan, tidak kaku gitu istilahnya ya, lebih humanis gitu istilahnya. Oke, di sini mengenal API OpenAI. Wah, berarti kalau mengenal ini ada banyak ya istilahnya ya. Suara saya cukup jelas ya Mas Yanar ya? Jelas banget. Atau terputus-putus? Jelas. Jelas banget ya. Oke, jadi di sini OpenAI itu ternyata tadi ya saya bilang application programming interface ya. Jadi sistem yang memungkinkan Anda untuk menggunakan teknologi berbasis AI ya, tapi secara lebih hanya satu, bukan hanya untuk chatbot doang ya, tetapi ada banyak di sini istilahnya. Salah satunya adalah contohnya yang cukup lagi booming juga adalah DALL-E ya. DALL-E itu tadi ya, dia bisa menyuruh robot itu maksudnya AI ya, untuk menggambar sesuatu. Contohnya yang digambar di samping ini saya bilang misalnya robot painting. Jadi robot sedang melukis. Jadi nanti si AI-nya akan menggambarkan sebuah robot yang sedang melukis, dan gayanya kayak dia mau pakai gayanya siapa nih, Van Gogh misalnya gitu ya. Dia nanti bisa niruin gitu kan dari modelnya yang pernah di learning dia. Oh, gaya Van Gogh itu seperti ini, gaya naturalis seperti ini gitu. Jadi kita bisa milih-milih bagaimana secara gambarnya itu khasnya seperti apa, atau dia membuat khas yang sendiri, itu juga sangat memungkinkan gitu istilahnya ya. Dia mengcombine, bahkan sekarang yang saya pernah tahu ini bukan hanya menggambar ya, tetapi bikin lagu rap kalau nggak salah terakhir itu. Bikin lagu rap pakai AI gitu. Bisa gitu. Jadi banyak ya itu namanya yang bikin, makanya kalau perlu teman-teman ketahui juga sekarang sudah masuk ke fase 2 ya. Fase pertama kan prediksi ya, AI itu untuk prediksi, AI itu untuk membantu memprediksi sesuatu ya. Kalau sekarang sudah masuk ke zamannya generatif ya, jadi membuat sesuatu, bukan hanya memprediksi tapi membuat sesuatu. Jadi DALL-E ini salah satunya yang untuk bisa membuat sesuatu istilahnya. Oke. Terus ada juga satu lagi ini GPT-3. Nah, GPT-3 yang dipakai sama OpenGPT ya. Meskipun yang dipakai di OpenGPT itu adalah GPT 3,5 ya. Dan nanti akan keluar GPT-4 yang 1 kali lipat. Jadi kalau kalian perlu ketahui, GPT-3 ini dia sudah mempelajari sekitar 1 miliar buku, ya kan, seluruh Wikipedia, ya kan? Dan 1 miliar apa gitu saya lupa, pencarian ya, crawling ya. Jadi sekitar 100 miliar atau 1 miliar. Jadi datanya segede gitu ya istilahnya, miliaran datanya ya. Kayak sih kalau kita seumur hidup juga nggak mungkin baca sampai 1 miliar buku ya. Bisa capek matanya gitu kan ya. Tapi mereka si GPT-3 ini sudah menganalisa atau sudah membuat modelingnya dengan membaca sekitar 1 miliar buku, bayangin ya istilahnya ya. Buku-buku dibacain sama dia gitu kan, dicari konteksnya seperti apa, di learning. Makanya kalau ini trivianya ya, dia tuh pernah lulus diuji gitu kan ya, dia pernah lulus mungkin nilainya 8 atau 7 itu di Google. Dia mau ngelamar jadi junior programmernya di Google bisa, ya. Terus belajar jaksa ya kalau nggak salah ya, Power.
itu lulus juga gitu kan, kedokteran lulus juga. Ya sih ngeremen juga ya gitu kan. Jadi kita kayak nggak dia diuji gitu kan, silahkan dia diuji di tes diuji gitu kan, dia bisa menjawab nggak pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah ini yang menjadi concern juga di dunia kampus, mungkin teman-teman yang di sini masih kuliah atau mungkin ada dosen atau ada yang di dunia pendidikan, ini menjadi satu apa ya, satu reformasi juga ya. Ya kan, ini kalau teman-teman banyak yang tahu cara makainya, ini bikin skripsi gampang banget jadi yang ini bahaya juga gitu kan ya. Ya berarti cara pendidikannya juga nanti harus dirubah ya, direvolusiin juga istilah gitu kan ya, karena teknologinya sudah sangat canggih sekarang gitu kan, dan bantuan-bantuan seperti ini bahkan saking paniknya beberapa universitas di luar negeri itu sudah menutup akses untuk OpenGPT masuk ke kampus-kampusnya gitu kan, gila ya. Ya karena tadi ya baca ribuan buku gitu kan ya, yang miliaran buku gitu kan, yang disebelin sama programmernya yang membuat program sebetulnya nggak sebel sih ya, tetapi kita sebenarnya programmer itu sangat-sangat dibantu gitu kan. Tapi kalau yang mungkin programmer pemula sebel kali ya, karena pasti lebih jago gitu kan. Tapi bagi programmer-programmer yang mungkin sudah sering ngoding ya, ini jujur aja saya sangat terbantu ya. Saya sudah kenal codingan dan saya juga melakukan pair programming kadang-kadang gitu kan. Nah dengan pakai Codex API atau GitHub Copilot, Codex API itu yang dipakai sama GitHub Copilot. Nah kalau kalian mau tahu, jadi untuk jadi GitHub Copilot kan kalian mungkin tahu ya sudah ya. Jadi yang ini membuat kayak apa sih, kayak snippet yang lebih cepat lah ketimbang kalian searching di Google, kalian bikin ketik sedikit langsung keluar semua gitu kan ya. Nah itu namanya di Codex API kita bisa akses juga. Gitu kan. Jadi membantu dalam penulisan kode otomatis istilahnya. Jadi banyak ya, tadi sudah ada DALL-E, ada GPT-3, ada Codex API, ada LDP1. Nah di sini membentuk suatu output berupa teks atau suara ya kan, berdasarkan dari input gambar. Jadi suruh menceritakan ini gambarnya apa sih? Oh ini robot sedang merenung di sunset misalnya gitu ya. Dan terpastikan gambar tersebut menjadi sebuah teks atau suara. Oke, terus ada Clip API ya. Ini kayak Google Lens. Jadi dia bisa tahu ini gambar apa, ini teks apaan, biasanya untuk translator, untuk searching, nah itu bisa menggunakan namanya Clip API. Jadi cukup lengkap ya. Inilah yang menyebabkan Google sampai code red, kode merah ke internal perusahaannya. Kenapa? Karena ini kalau Google tidak bisa menyaingi, katanya si Google sendiri kalau nggak bisa menyaingi 2 tahun Google hancur istilahnya kan, search engine-nya bisa nggak laku. Ya kan, aku sekarang dengan Bing-nya sudah akan menggabungkan kita dalam pencariannya istilahnya. Jadi ini mungkin bikin benar-benar sih istilahnya. Oke, mungkin teman sebenarnya emang sekeren apa sih kalau misalnya kita menggunakan tadi ya teknologi AI gitu kan? Tentunya pengen tahu juga bentuk-bentuknya seperti apa sih? Bener nggak sih atau cuma ngomong doang nih, atau cuma apa sih? Cuma tadi ya, cuma gimmick doang. Sorry ada yang putus bilang tadi putus, saya coba ganti jaringan sebentar ya. Oke, saya tes lagi apakah suara saya sudah jelas? Sudah, Pak. Udah ya, tadi cukup putus-putus ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin teman-teman pengen ya, ini the moment of truth-nya ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan beberapa mekanisme ya, jadi kita akan mengcodingnya lewat pakai ChatGPT juga. Saya tunjukin ya, gimana kita bisa kayak pair programming dengan tadi ya, dengan AI. Dan tentunya nanti kalian akan masuk ke dalam dunia prompt engineering. Jadi kita bagaimana kita menyuruh sebuah robot atau AI untuk membuat sesuatu ya. Ini yang kalian harus kuasai nanti. Bagi orang awam pun kalau dulu kita mempunyai Google Media, jadi bagaimana cara searching di Google secara baik dan benar agar semua ketemu. Nah sekarang sudah mulai zamannya prompt engineering. Jadi kita menyuruh dengan pertanyaan yang kontekstual untuk mendapatkan sesuatu. Nah prompt engineering ini akan saya coba tunjukkan juga, mungkin belum sempurna, tetapi bisa buat teman-teman semua belajar kali ya. Oke, saya coba untuk demokan dulu sebentar.
Oke, teman-teman yang sudah bisa melihat tampilan di depan ini adalah tampilan dari OpenAI. OpenAI sendiri ini yang kita tahu ya mungkin yang lebih terkenal itu adalah ChatGPT. Jadi ChatGPT itu dibuat oleh OpenAI. Di sini selain dari OpenAI ada macam-macam ya, ada DALL-E itu sama Whisper dan API-nya pun sebetulnya banyak ya yang kita bisa gunakan. ChatGPT sendiri dia menggunakan GPT-3. Di sini ada beberapa yang API yang disediakan oleh OpenAI seperti GPT-3, Codex ini yang dipakai juga untuk GitHub Copilot, dan ini bisa kita gunakan sebetulnya. Cukup menarik ya. Jadi kita di sini akan coba menggunakan dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi React Native ya dengan menggunakan JavaScript. Tapi tentunya kurang seru kalau kita nggak membuatnya juga dengan menggunakan AI ya. Jadi teman-teman seperti yang kita tahu di ChatGPT sendiri bisa membuat program sebetulnya kayak snippet program gitu ya, yang sangat lumayan canggih karena sudah berupa kontekstual ya. Ketimbang kita searching di Google contohnya. Nah, di ChatGPT ini sendiri kita bisa langsung melakukan namanya tadi ya, yang sudah kita pelajarin sebelumnya, yang sudah kita diskusikan, yaitu prompt engineering. Jadi kita masuk aja ke ChatGPT. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya akunnya, bisa create account di chatopenai.com. Nah, di sini ada beberapa ya perintah contoh di sini. Misalnya bagaimana menjelaskan quantum computing dalam logika yang simple gitu kan. Terus atau kreatif idea untuk 10 bocah 10 tahun, ulang tahun 10 tahun. Nah, seperti itu ya, itu banyak banget ya. Nah, di sini kita akan bikin programnya cukup menarik. Kita juga akan bertanya nih ya, menggunakan ChatGPT untuk membuat program yang bisa mengkoneksikan ke dalam ChatGPT-nya. Jadi AI buat untuk AI istilahnya. Oke, kita lanjut aja di sini. Kita akan bertanya ya, berikan atau buatkan sebuah atau buatkan program dengan menggunakan React Native. Nah, di prompt engineering ini harus sedikit detail ya, tidak bisa kita cuman seperti ini, dia juga akan bingung. Dia modelnya akan dipakai yang mana, parameternya. Nah, kita harus agak lebih mendetail di sini. Contohnya di sini saya akan membuat React Native untuk menggenerate atau membuat gambar dengan menggunakan DALL-E ya. Di program tersebut terdapat input teks misalnya ya, untuk memasukkan perintah yang akan dibuat gambarnya. Mungkin seperti itu kali ya. Ini cukup kompleks ya. Ini canggihnya ChatGPT ya. Ini cukup kompleks. Kita coba lihat aja dan kita nanti bisa perbaikin. Oke. Kalau tidak ada masalah nanti dia akan menjawab. Nah, kita lihat aja ya di sini ya. Oke, sudah mulai terlihat. Oke, maaf sebagai bahasa alami, saya tidak dapat membuat program. Oke, secara langsung ya. Ya benar ya. Tapi dia bisa membantu nih ya. Namun saya dapat memberikan panduan ya umum tentang bagaimana Anda dapat membuat program. Wah, cukup canggih ya. Dia mengetahui kontekstual yang saya perintahkan. Oke. Dan di sini dia juga akan memberikan contoh ya, dan ini menggunakan bahasa Indonesia semua ya. Jadi kita tidak perlu mentranslate ke dalam bahasa Inggris ya. Kita coba lihat ke depan apakah dia benar-benar bisa untuk memberikan snippet program yang bisa kita gunakan nanti di program kita.
Oke, kita lihat di sini ya. Ini 3 konteksnya benar sesuai dengan kita inginkan, yaitu membuat komponen input text ya untuk memasukkan perintah, membuat gambar untuk menghasilkan gambar, dan koneksi API ke DAL-E untuk memproses perintah dan menghasilkan gambar. Yang untuk perlu kalian ketahui di sini API DAL-E ini sendiri adalah untuk menggenerate gambar ya. Dia bisa menggunakan proses GAN ya, jadi generatif adaptif untuk pembuatan gambar gitu. Ada juga nanti banyak sih metodenya ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Langkah-langkahnya di sini juga dikasih tahu sama dia ya. Jadi buat kalian yang baru belajar, tapi AI ini akan membantu kita. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara memprogram di React Native, tentunya tidak semudah ini ya. Tapi kalau kita sudah ngerti ya, misalnya bagaimana cara membuat di program React Native, ini jauh-jauh sangat membantu kita untuk membuat sebuah aplikasi. Dan ini contohnya ya, istilahnya ya. Nanti kita bisa detailin lagi, minta skripnya atau seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini sudah selesai dan tadi kita sudah diberikan langkah-langkahnya ya untuk pembuatan aplikasi untuk menggenerate sebuah gambar dengan menggunakan DAL-E. Kita coba lihat ya, di sini cukup lengkap ya kan. Contohnya seperti di sini ada untuk memberitahukan komponen input text untuk melakukan perintah, komponen gambar untuk melakukan segambar, koneksi ke API DAL-E-nya, dan langkah-langkahnya juga ya. Ini langkah-langkahnya lengkap juga. Keren banget, tapi kita pengen skripnya yang ditulis nih ya, bukan cuma langkah-langkah tapi skripnya ditulis. Jadi kita harus memerintahkan ulang. Saya coba di sini, coba berikan contoh ya, skrip untuk penjelasan di atas. Nah ini masih kerennya, ChatGPT ini masih relevan ya dengan pertanyaan sebelumnya ya, jadi tidak terputus gitu kan. Jadi dia masih menyimpan semua yang tadi kita tanyakan gitu kan. Tadi kita tanya langkah-langkahnya, sekarang kita minta contoh skripnya. Keren banget ya jadinya. Jadi kita kayak bener-bener ngobrol sama orang. Nah, oke, ini skrip kode ya, skrip kodenya. Oke, kita coba lihat apakah dia masih relevan. Oke, nah dia langsung memberikan contoh skrip kode sebagai panduan umum dan ini contoh skripnya ya, React Native. Dia masih nyambung ke React Native. Dia tidak menggunakan bahasa yang lain, masih pakai DAL-E juga, jadi masih relevan banget dengan pertanyaan sebelumnya ya. Dan ini langsung dibuatin skripnya. Wih, keren. Ini lebih keren daripada Google sih istilahnya ya. Kalau Google mungkin kita harus browsing dulu ya. Kalau ini langsung dikasih tahu contohnya, keren banget sih ini ya. Jadi ini ada contohnya pakai fetching API juga di sini. Ya, dia pakai headersnya, dan di situ ada API key-nya, dan ini benar-benar dibuat contohnya skripnya, dan masih relevan dengan permintaan saya yang sebelumnya. Dibuatkan juga view-nya di sini ya. Jadi sih benar-benar canggih sini ya. Kita coba lihat. Tinggal kita tes aja ini apakah masih bener nggak skrip yang diberikan atau tidak gitu kan. Tapi kalau lihat dari sini sih saya sebagai pengguna React Native ini udah bener nih ya. Oke, di sini juga ada state hook juga. Dia menggunakan hook juga. Jadi saya bilang ini juga tidak sederhana ya, karena mereka sudah pakai state management juga, hook tadi kan. Dijelaskan juga ada handle commit submit-nya, itu kalau tekan button-nya ya istilahnya ya. Dan dia akan membaru state dengan URL yang diberikan ya. Oke, di sini tidak terlalu basic karena sudah menggunakan state juga. Bayangin istilahnya ya. Di sini juga dikasih tahu cara penggunaan API-nya ya. Nah, untuk penggunaan API ini sendiri, ini kita harus mendaftarkan dulu ya. Kita mendaftarkan dulu di OpenAI API. Nah, kita lihat di sini nih, cukup lengkap dan bener. Kalau sekilas kita lihat bener ya. Oke, ini kita tinggal menambahkan OpenAPI doang. Sebelumnya kita coba dulu nih bikin programnya nih ya. Bener nggak dia bikin programnya? Saya bikin direktorinya demo OpenAPI.
Oke, kita lihat, kita coba pakai perintahnya. Tapi perintahnya apa ya? Saya lupa kalau buat di React Native. Bentar, saya mendingan tanya lagi deh ke OpenGPT ya. OpenGPT apa perintahnya nih? Oke, kita coba tanyakan. Masih relevan nggak? Bisa tanyakan nggak? Kita coba tanyakan ya. Oke, buatkan step dari awal ya. Kita mau ngambil dari awal perintah untuk membuat project React Native istilahnya. Oke, kita coba ya. Oke, ini bener nggak? Masih relevan nggak dengan jawabannya? Oke, kita lihat. Oke, masih relevan ya. Dia masih nyambung ke tadi istilahnya kan ya. Dan bahasa pemrograman masih React Native. Ini jadi kayak ngobrol beneran ya. Ini mungkin teman-teman jadi inget ya kayak program Jarvis ya ini ya. Oke, di sini untuk program React Native itu pakai npx React Native init. Oke, bener. Jadi terus dibuat juga app.js-nya. Oke, diganti gitu kan app.js-nya. Oke sih bener ini ya. Terus juga mengingatkan lagi API key-nya harus tambahkan. Kemudian untuk menjalankan npm start. Ini bener-bener kayak Jarvis-nya si Iron Man ya istilahnya ya. Jadi kalau kalian pernah lihat Iron Man nih, si jagoannya itu pernah sering minta tolong ke AI-nya dan dijawab gitu kan. Ya mungkin tahu konsepnya tetapi detailingnya pakai AI, dan ini kayak kita sudah zaman Iron Man ya. Ini canggih banget dan ini langkah-langkahnya bener semua ya. Kalau saya lihat sekilas, dia juga ada text inputnya, ada grad image-nya. Oke. Kita coba nih ya. Tadi saya sempat lupa bagaimana cara untuk nge-running project ya. Nah, sekarang kita lihat di sini semuanya relevan. Di sini nih component input text segala, dan API-nya pun dijelaskan di sini. Oke, kita coba aja ya nih ya. Oke, kita akan copy npx React Native nama proyeknya. Oke, kita akan copy ini. Kemudian saya kembali di sini, saya copy. Sekarang saya beri nama proyek saya tes Dale ya. Oke, ini nama proyek saya tes Dale. Kita enter. Apakah benar berjalan? Kita lihat the moment of truth-nya. Oke, benar jalan ya. Dan memang benar ya. Ini untuk menjalankan membuat proyek baru, maksudnya saya di dalam React Native. Dan ini kita tunggu aja sebentar untuk mendownload template-nya ya. Keren ya. Jadi kita benar-benar diajarin dari nol nih. Tapi tadi ya, kalau kita memiliki konsep, maksudnya kita sudah memahami JavaScript-nya, ini jauh-jauh lebih enak ketimbang tadi ya, kita harus searching, kita lupa harus searching gitu kan. Kita tinggal bisa nanyain, lalu kemudian dijawab oleh ChatGPT-nya. Dan ini kita sebetulnya prompt engineering ya. Prompt engineering ini seperti ini. Jadi kita memerintahkan, kemudian kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban secara langsung dan kontekstual ya istilahnya ya. Dan jawaban-jawabannya juga terekam dalam memorinya dia sehingga masih relevan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, ini kita lagi installing dependency dulu, kita tunggu sebentar. Oke, ngedownload semua yang dibutuhkan oleh React Native-nya. Dan harusnya nanti habis dari sini kita akan coba untuk merubah app.js-nya ya. Apakah program yang diberikan sudah valid atau benar atau belum istilahnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi sudah benar ya di sini ya. Kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh si ChatGPT ini sudah sesuai dan kita bisa beneran membuat project. Nah, kita coba tes aja ya di sini ya. Kita coba lihat, oh benar sudah terbuat satu folder yang sesuai dengan project kita. Kita lihat di sini. Oke ya, cukup menarik di sini ya. Berarti apa yang diberikan oleh di mention oleh si ChatGPT ini sudah benar juga istilahnya ya. Dia bilang kan kalau sudah selesai project dibuat, buka file app.js, kemudian salin kode yang di atas ini, kemudian ganti tadi ya, ganti API key-nya ya, yang DLE gunakan. Oke, kita coba lagi ya, kita coba buka apakah projectnya sudah benar. Kita buka pakai Visual Code ya. Oke, kita lihat ya di sini benar ya. Hanya di sini si React Native itu app-nya pakai TypeScript. Ini saya ganti dulu aja menjadi JavaScript.
Oke, karena kita contohnya tadi menggunakan JavaScript ya, bukan TypeScript ya. Kemudian kita akan kopikan si program tadi ya. Program tadi kita akan kopikan, kita copy code aja di sini. Kita ganti semua dengan yang ada di ChatGPT tadi. Ini nggak apa-apa ada error kayak gini karena saya pakai Prettify ya. Saya matiin aja Prettify-nya. Oke ya. Oke, cakep nih harusnya nih ya. Oke, kita coba aja. Setelah kita ganti semua menjadi OpenAI, kita jangan lupa ya, kita ganti si API key di sini ya, di birirnya ini kita ganti. Tentunya ini harus mempunyai API key dulu. Kita lihat di sini kalau saya sendiri sudah mengaktifkan ya untuk OpenAI-nya. Di sini juga ada API keys. Nah, di sini kita bisa bikin ya, kita bikin script key-nya agar kita bisa menggunakan API keys untuk OpenAPI itu sendiri. Untuk key-nya ini akan saya tambahkan ya, tapi tidak akan saya lihatkan di sini. Karena nanti bisa digunakan tempat yang lain. Oke, saya copy dulu di sini, saya ganti dengan API key yang saya punya. Oke, setelah saya ganti, saya save. Kemudian apa yang dikatakan oleh si ChatGPT, dia harus bisa menjalankan ya tadi ya. Dia harus bisa menjalankan dengan menggunakan tadi ya npm start ya kan? Kita bisa menggunakan nama npm start. Oke, kita coba tes lagi apakah benar dengan menggunakan npm start itu bisa. Oke, dia relative start ya, benar ya, dia masuk dan kita coba akan running di emulator Android. Kita buka ya. Oke, kita lihat di sini nih nggak bisa ke Metro karena ini masih oke, mobil data bisa ya. Coba saya matiin. Saya coba lihat lagi, ini masih di compile ya. Oke, kita masih compile. Kita lihat si starting Gradle-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah ya, sudah terload. Kita lihat di sini. Apakah benar berjalan? Oke, sudah berjalan ya. Di sini kita bisa lihat sudah berjalan dan sesuai dengan apa yang ada di perintah-perintah yang ada di ini sudah kita copy juga nih ya. Sudah kita copy, udah jalan. Kita coba tes the truth-nya nih ya. Kita coba di sini kita membuat misalnya wanita cantik ya, beautiful. Tuh saya beautiful ya, beautiful woman misalnya, ya, cewek cakep misalnya, Asia, kita lebih spesifik ya. Oke, kita coba untuk menggenerate image ya di sini ya. Oke, apakah bisa? Tentunya di sini. Oke, ini oke, ya bener ya. Ini mantap ya. Jadi kita bisa generate image berdasarkan dari perintahnya si DALL-E ya istilahnya. Jadi kita aku nggak tahu ya nih ya. Ini apakah bisa pakai bahasa Indonesia atau tidak ya. Kita misalnya buatkan pahlawan Indonesia atau pahlawan Indonesia bawa golok misalnya ya, membawa golok, bisa nggak pakai bahasa Indonesia ya? Saya nggak tahu nih. Atau ada settingannya lagi, saya belum golok. Oke, misalnya ya, kita coba aja ya. Oke, di sini, ini pahlawan ya. Tapi mungkin datanya dia ada ya patung gitu ya. Jadi bawa golok, ini golok atau bendera ya. Tapi nggak apa-apa ya, cukup keren ya. Pakai peci juga kalau lihat dari siluetnya ya. Jadi dan kayak bener-bener kayak kepahlawanan gitu ya. Jadi keren ya, keren, kita bisa coba-coba di sini. Jadi kita kayak punya generator image sendiri dengan menggunakan DALL-E ya. Misalkan buatkan artis foto artis Indonesia menggunakan misalnya apa di sini? Peci misalnya.
Dia tahu nggak peci ya? Kau tahu canggih banget nih istilahnya kau tahu ya. Gitu. Jadi yang menarik dari sini kita lihat ya bener nggak ya? Oh salah dia nggak tahu dia, peci nggak tahu ya dia. Jadi dia masih salah model. Karena namanya tadi ya prompt generator itu harus benar-benar tadi ya menggunakan yang dia kenal dari model yang dia kenal ya. Atau enggak buatkan foto artis metaverse. Nah mungkin dia akan lebih tahu ini istilahnya ya. Foto metaverse atau enggak kita foto metaverse ya. Metaverse tuh kayak gimana sih istilahnya? Oke, jadi dia harus tahu juga ya konteksnya, model yang dibuatnya juga istilahnya ya. Oh, seperti ini ya, foto metaverse ya. Nggak tahu lah. Pokoknya dia bisa buat sesuatu gambar ya gitu kan. Yang lebih atau wanita cantik mungkin. Nah, tadi udah pria ganteng misalnya ya. Pria ganteng, tahu nggak dia ganteng? Jadi ya ini contoh aja sih ya contoh untuk ini siapa ya gitu. Kenapa kayak gini ganteng? Ya nggak tahu ya ini cuma contoh aja tapi ini nggak tahu ini ada orang aslinya atau enggak gitu kan karena ini DAL-E ya atau mungkin dari database mereka nggak tahu kita. Gitu kan. Tapi cukup menarik ya bagi DAL-E ini ganteng gitu kan saya nggak tahu kalau cantiknya kayak gimana wanita cantik misalnya. Tapi kalau dia bisa tahu ya karena ini pakai bahasa Indonesia yang dikasih muka Indonesia gitu ya. Oke ya, jadi cukup menarik ya dan kita bisa bermain-main. Dan lucunya di sini tadi kita buat programnya, wah ini wanita cantik, gini ya Indonesia ya. Ini lagi ngapain dia, bah? Jadi dia bisa membuatkan gambar, bisa mencari gambar, membuat gambar. Ini kayak sih membuatkan gambar ya, dari gambar-gambar yang pernah dikelola sama dia, di rendering lagi ulang sama mereka istilahnya. Dan yang paling menarik di sini kita membuat programnya juga dengan menggunakan ChatGPT ya. Jadi kita sama sekali tadi saya copy paste gitu kan ngikutin perintah-perintah yang ada di ChatGPT ini. Jadi so far ini sih sangat keren banget, sangat menyeramkan tetapi menyeramkan itu kalau kalian tidak bisa menggunakannya. Nah, tentunya di sini kalian harus tahu juga ya basic-basic pemrograman di React Native di JavaScript. Ya tentunya juga itu akan dipelajari juga di Juara Coding. Dan semua pembuatan aplikasinya nanti baik yang menarik ya jadi kita tidak monoton yang membosankan kita pasti juga menunjukkan cara-cara seperti ini nih cara-cara yang menarik agar kalian lebih senang lagi nih untuk belajarnya ya gitu kan dan kita bukan mereject API bukan mereject artificial intelligence tapi kita malah berdampingan biar kita menjadi seorang programmer yang powerful ya dan ini cukup menarik ya kita bisa membuatkan program yang sudah jadi seperti ini dan tentunya tadi semua source code-nya juga diberikan oleh si ChatGPT ya istilahnya ya ini bukan saya nyuruh dibikinin dan itu bikininnya benar-benar lumayan ya tinggal kita edit kita jadikan aplikasi pun bisa istilahnya. Oke itu aja dari saya thank you banget buat teman-teman semua dan saya kembalikan lagi. Oke, gimana tadi ya? Jadi lumayan ya. Oke, kita bisa bikin cowok ganteng tadi ya. Bagus buat meme, Pak. Meme kita kantor. Iya, soalnya banyak ya. Jadi tadi ya banyak banget yang menggunakan aplikasi-aplikasi kalian boleh cari aja ya. Dari tadi saya menggunakan tadi face tadi lah sih deepfake. Bahkan suara saya pun bisa saya tiru ya. Jadi kalian nanti kalau ngomong podcast tuh nggak usah ngomong. Tinggal diketik gitu kan istilahnya kan. Terus ada kayak chatbotnya, ada semuanya sudah hampir terintegrasi dengan AI semua dan tentunya programmer apakah ada hilang? Nggak akan hilang ya programmer malah tadi akan jauh lebih kreatif lagi, lebih banyak produk yang dikeluarkan yang lebih keren lagi. Jadi bukannya hilang malah akan sangat-sangat berkembang selama kita tidak tidak kuno ya istilahnya ya. Jadi tadi saya lanjutkan lagi dari presentasinya. Oke, jadi kesimpulannya tadi apa? Kita bisa mengenhance ya. Mengenhance tadi kemampuan tadi mau aplikasi mobile jadi lebih canggih. Jarang-jarang kan ada aplikasi mobile yang bisa bikin gambar ya kan ya. Terus tadi sangat-sangat cepat ya. Tadi mungkin hanya dalam setengah jam bisa bikin aplikasi yang sangat canggih. Terus kemudian akan memberikan experience yang baru buat penggunanya gitu kan. Bayangin kalian bisa membuat gambar ya sesuai dengan misalnya kalau dulu kan kita harus pakai API bikin yang
tanpa lisensi dan lain-lain gitu generate. Nah sekarang kita bikin bisa gambar-gambar yang kita buat sendiri dan itu pasti tanpa lisensi ya karena kan itu buatan dari awal. Ya kan? Jadi banyak yang kita bisa dapat keuntungan kalau kita bisa mengintegrasi program AI ke dalam aplikasi kita. Dan tentunya jangan lupa kalian tetap harus bisa ngoding. Tadi kesannya kerasa agak gampang karena kan saya juga udah tahu ya step-stepnya dan saya bisa menanyakan juga ke komputernya pertanyaan yang benar gitu kan ya. Bukan pertanyaan yang tidak saya tahu juga apakah itu jawaban itu benar atau tidak. Tapi fundamental sebagai programmer itu tetap dibutuhkan, hanya bisa dipercepat baik dari pemrogramannya pun belajarnya itu dengan menggunakan AI tadi istilahnya menjadi kayak semacam pre-programming kalian. Kalau menurut Mas Januar gimana Mas? Ini ancaman atau fasilitas Mas istilahnya? Ya, aku juga pernah lihat ada komen-komen di sosial media gitu ya. Ada yang bilang ancaman, ada yang bilang itu sebagai tools yang sangat ngebantu. Soalnya alternatif dari Stack Overflow itu ya salah satunya. Nah ternyata pas aku cek ini kok yang takut jadi ancaman itu orang-orang yang memang belum ada basic di programming. Jadi malah yang takutnya itu yang malah yang nggak ada basic di programming, tapi yang malah ngebantu apa yang nge-up si OpenAI ini ya itu yang udah tahu yang basic programming. Emang sangat ngebantu sekali, Pak. Kayak gitu. Iya sih. Jadi memang harus ada basicnya ya Mas tetap ya Ya, istilahnya ya. betul. Tapi ini sih akan menjadi jujur ya. Kalau saya malah makin terancam kalau kalian nggak bisa ngoding sekarang. Bayang nggak sekarang nanya kayak gini bisa bikin tadi baru nyuruh coding ya. Sebenarnya banyak yang sekarang orang bikin konten, bikin Iya. blog, bikin apa itu udah pakai apa namanya? Tadi ya AI ya itu istilahnya. Terus yang saya paling seremin malah di sana gitu kan. Yang jauh dari teknologi gitu kan. Itu malah bisa tergantikan gitu kan. Itu yang bukan nakut-nakutin ya, tapi kan kita lihat sendiri ya, udah secanggih ini gitu kan istilahnya kan ya. Novel Makanya kayaknya sih bisa, kali Pak. ya. Novel bisa ya, Pak? Iya. Bahaya. Ini baru chat GPT 3,5 loh ya, ini belum chat Iya, GPT iya, iya. 4 ya. Kalau tadi kan saya bilang kan 1 miliaran ya, mungkin saya lupa ada 1 miliar atau lebih ya. Nah itu kalau sekarang ini super saya 2 lah ya, kalau kita nonton Dragon Ball ini super saya 2 gitu kan. Nanti chat GPT 4 ini super saya 3 istilahnya gitu kan. Jadi dia kalau nggak salah 1 triliun data yang diolah istilahnya. Bayangin ya 1 triliun data dan itu lifetime istilahnya. Jadi benar-benar real time maksudnya seperti itu. Iya. Gila ya berarti ya, wah mantep dah itu. Nah pokoknya teman-teman yang di sini nanti jangan mau ketinggalan zaman ya, dan investasi terbesar ya tadi ya kita harus deket sama dunia teknologi gitu kan. Jadi oke, buat teman-teman nanti akan ada sedikit dari teman kami juga yang menawarkan nih, jadi kita banyak promo-promo untuk di Juara Coding karena kita tahu ya kebutuhan untuk teknologi khususnya di Indonesia sekarang ini sangat-sangat benar-benar dibutuhin. Oke, itu aja sih dari saya. Thank you Mas Yanwar. Siap. Thank you juga. Saya balikin lagi ke MC-nya Mbak Okta. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sesi mungkin nanti ada Q&A. Nah, akan ada Kak Reski dan Kak Bima yang akan menginformasikan sedikit mengenai promo menarik nih dari Juara Coding. Nah, untuk Kak Reski dan Kak Bima, cus, disilahkan Kak. Halo. Halo. Halo Kak Okta. Dan Iya, semuanya, halo. halo teman-teman. Ya Kak Okta, aku langsung share screen tahu gimana nih Kak Okta? Iya, langsung aja Kak. Oke, baik. Nah, oke. Halo teman-teman semua, salam juara nih teman-teman. Selamat malam. Oke teman-teman, mungkin di sini aku pengen ngejelasin sedikit nih untuk bootcamp-nya ya teman-teman, bootcamp Juara Coding. Terus sebentar, ada kendala sedikit ini. Bentar.
Teman-teman, untuk menunggu Kak Bima mungkin lagi prepare, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk pertanyaannya mungkin kalau misalkan ada dari teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat di kolom Q&A. Terima kasih. Yuk, bagi teman-teman yang masih ingin ditanyakan, silakan langsung aja di kolom chat box ya teman-teman ya. Mungkin ada yang nanya mengenai harga pelatihan Juara Coding, mungkin ada yang mau nanya apa sih yang dipelajarin di Juara Coding, nanti langsung bisa dibantu oleh Pak Dewa atau Mas Yanwar nih selaku trainer untuk JavaScript nih di kelas. Nah, oh ya, for your info juga teman-teman, kita nanti akan ada mulai kelas di tanggal 6. Masih ada waktu 1 minggu lagi buat mendaftar. Yuk buruan, kelas kita akan mulai di tanggal 6 Maret, jam 7 malam sampai jam setengah 10 malam kurang lebih. Oke, gimana Mas Bima? Apakah sudah bisa PDF-nya? Belum bisa nih. Oke. Si Boleh. agak lemot. Boleh Mas di share screen Mas Andra ya? Ya, silakan. Udah dikirim PDF-nya. Mas Reskinya ada? Sudah ada? Mas Reski. Udah kirimnya PDF-nya, nanti saya bantu share screen. Sudah dikirim atau belum? Oke, bagaimana? Mas Bima? Oke, sebentar Mas Andra. Oke, coba di stop share biar saya share screen ya. Oke. Tunggu, saya download dulu. Mohon ditunggu ya teman-teman ya. Oke, ini ada spesial promo soalnya buat teman-teman. Sudah 1 minggu lagi pelatihan akan kita mulai. Mudah-mudahan ini promonya membantu buat teman-teman ya. Itu. Oke, saya izin share screen teman-teman ya. Oke, Mas Bima, silakan, monggo. Oke, baik. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada kendala sedikit ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Nih kita kembali lagi nih teman-teman. Aku kenalkan sebelumnya, nama aku nih Bima Aji. Aku sebagai technical recruiter nih dari Peluang Kerjaku dan PT Dika dan Juara Coding juga nih. Nah, mungkin di sini aku pengen ngejelasin nih sedikit nih dari bootcamp Juara Coding, beserta nanti ada metode paymentnya seperti apa, terusnya ada bonus-bonus dari potongan harganya itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oke, Mas Andra boleh di slide keduanya Mas Andra. Nah, di sini teman-teman perlu tahu ini namanya untuk pelatihannya ini namanya bootcamp Juara Coding. Mungkin teman-teman udah familiar ya mengenai bootcamp. Nah, bootcamp itu sendiri memang merupakan sebuah pelatihan ya teman-teman secara intensif nih gitu. Jadi ada beberapa jangka waktu lah untuk pelatihannya itu sendiri gitu. Nah, salah satunya nih ada namanya bootcamp Juara Coding gitu ya teman-teman. Nah, pelatihannya ini memang untuk dipersiapkan bagi kandidat-kandidat yang siap kerja nantinya gitu. Kita persiapkan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita juga nggak menutup kemungkinan nih teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin di luar bidang IT bisa switch karir nih ke
programmer gitu ya teman-teman. Misal dari teman-teman ataupun kerabatnya nih pengen ikut juara coding karena ada minat di dunia IT nih, karena melihat di dunia IT-nya sekarang lagi perkembangan zamannya sudah pesat ya gitu ya. Juga ada masa depannya oke nih di bidang IT, makanya mungkin bisa switch karir ke bidang IT. Nah, biasanya itu jalur cepatnya itu pakai pelatihan teman-teman gitu. Nama pelatihannya ini bisa ada di berbagai pelatihan, salah satunya ini ada di kita nih namanya Bootcamp Juara Coding gitu sih teman-teman. Boleh slide selanjutnya Mas Andra? Nah, Bootcamp Juara Coding di sini teman-teman sudah berdiri nih dari tahun 2019 sampai tahun 2023 nih sampai sekarang nih teman-teman. Nah, dari kelasnya ini kita selama kurang lebih menjalan 5 tahun nih, sudah 23 batch nih teman-teman, sudah 23 kelas. Itu udah ada beberapa kelas ya teman-teman, dari quality assurance dan robotic processing automation, terusnya ada juga yang JavaScript, juga ada yang Java backend gitu ya teman-teman. Nah, salah satunya sekarang ini yang kita lagi buka ini di JavaScript Mon Batch 15 gitu ya teman-teman. Nah, untuk penyerapannya sendiri teman-teman, dari peserta-peserta kita nih hampir 90% sudah bekerja di industri. Salah satunya dari klien-klien kita gitu ya. Nah, dari lulusan sendiri kita udah menerima nih 450 siswa nih, lulusan nih. Kurang lebih sudah 450 siswa dan pengen nambah lagi nih untuk batch-batch yang sedang running sekarang nih gitu. Bisa lanjut lagi Mas Andra. Nah, kalau teman-teman ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman jadi salah satu peserta kita nih, keunggulannya itu teman-teman dapat trainer bersertifikat BNSP, pengajarnya itu sendiri, terusnya ada yang namanya LMS teman-teman, Learning Management System. Nah, di sini nanti itu Learning Management System ini semacam website yang dibuat oleh Juara Coding, terutama orang-orang IT-nya, itu memang dikhususkan untuk para peserta Juara Coding nih teman-teman. Itu nanti di situ ada semacam quiz setiap harinya, modul yang akan diajarkan setiap harinya itu seperti apa gitu, yang mengajarkan apa aja, dan situ juga ada absensi teman-teman. Dan nanti itu akan dikirimkan tuh untuk ID pasportnya di setiap pesertanya. Jadi teman-teman buat aksesnya itu sudah disediakan nanti untuk ID pasportnya. Nah, selanjutnya teman-teman juga ada nih namanya silabus pelatihan terupdate, terusnya ada tadi kasusnya, terus ada portfolio project buat nanti nambah-nambah di CV teman-teman gitu ya. Ada on job trainingnya juga. Jadi sebelum mungkin nanti pas udah ke industri, sebelumnya kita ada training-trainingnya terlebih dahulu gitu ya. Terus ada fokus group discussion-nya juga, FGD-nya juga, saling-saling discuss gitu antara trainer dan pesertanya, atau juga nanti ada discuss sama yang sudah lulusan dari bootcamp sebelumnya gitu ya. Terusnya kita juga ada yang namanya live coding gitu, terusnya dapat juga sertifikat gitu ya, sertifikat dari bootcamp Juara Coding. Dan selanjutnya nih yang penting banget, yang biasa orang-orang pengen banget gitu ya, pengen dapetin banget dari bootcamp pelatihan itu namanya job connector gitu ya. Nah, pasti kan ini kan job connector pasti bakal ditanyain mulu nih sama para peserta yang pengen ikut pelatihan. Ada job connectornya nggak Kak? Ada disalurkan bekerjanya nggak Kak? Ada kesempatan interview nggak Kak? Pasti gitu kan. Nah, di Juara Coding ini kita ada yang namanya job connector gitu ya teman-teman. Pasti kita setelah teman-teman setelah pelatihan sudah lulus bootcamp, kita ada yang namanya diberikan kesempatan interview di klien-klien kita gitu teman-teman. Jadi teman-teman setelah lulus kita sudah bisa untuk memberikan nih kesempatan interview ke beberapa klien kita gitu teman-teman ya. Mungkin bisa selanjutnya. Oke. Nah, di sini nih kelas online-nya ini selama 10 minggu, teman-teman. 10 minggu ini dalam artian 8 minggunya teman-teman nanti kelas gitu ya, kelas biasa nanti ada pelatihannya. Dan 2 minggunya itu ada namanya project, teman-teman, project akhir untuk portofolio gitu ya, teman-teman.
Dan di sini nih untuk jamnya sendiri, jam kelasnya ini dari jam 7 malam sampai jam 21.30. Tapi ini tergantung nih teman-teman, nanti juga bisa lewat dari 21.30 nih, tergantung nanti misalnya ada kesulitan dari proyek-proyeknya atau apa, bisa mundur, bisa sampai jam 10 atau sampai jam 11 gitu ya, tergantung ya teman-teman, nanti fluktuatif sih untuk jamnya sendiri ya. Nah, terusnya untuk pelatihannya ini dari hari Senin sampai hari Jumat teman-teman gitu. Nah, ini dari salah satu dari trainer kita gitu ya teman-teman, ada Mas Koswara gitu ya. Terus ada Mas Paul, terus ada Mas Yanwar juga gitu. Ini trainer kita memang sudah memiliki pengalaman di bidangnya gitu ya, bertahun-tahun di bidangnya dan sudah bersertifikat BNSP teman-teman. Jadi udah nggak diragukan lagi ya teman-teman untuk pengalaman dan skill yang kakak-kakak Koswara, terusnya Mas Paul ataupun Mas Yanwar yang miliki gitu teman-teman. Jadi udah nggak diragukan lagi gitu ya. Nah, kelas yang dibuka sekarang ini udah kelasnya nih JavaScript MERN batch 15 nih teman-teman. Nah, itu nanti kelasnya ini kita mulai pada hari Senin nih teman-teman, tanggal 6 Maret 2023 gitu teman-teman. Nah, kalau bagi teman-teman nih yang mungkin tertarik ataupun pengen switch karir di dunia IT atau pengen update skill lagi nih, mungkin teman-teman biasanya pakai bahasa pemrograman PHP ataupun Java, pengen nyoba nih di JavaScript nih gitu kan. Karena yang aku tahu memang sekarang tuh lagi booming-boomingnya itu yang anak-anak muda ya, apalagi yang baru lulus kuliah tuh lebih senangnya ke JavaScript gitu. Ngulik-ngulik ya bagian mobile apps dan webnya tuh biasanya pakai yang JavaScript yang sekarang nih, yang lagi senang-senangnya nih. Nah, makanya nih mungkin dari Bootcamp Juara Coding ini menawarkan harga yang cukup murah lah, ekonomis gitu ya teman-teman, dibandingkan kompetitor kita nih seperti ada Purwadika ataupun yang Etifek dan sebagainya. Mungkin teman-teman udah tahu ya teman-teman. Nah, kita di sini hanya 5 juta nih teman-teman udah bisa mengikuti pelatihan nih teman-teman gitu ya teman-teman. Nah, selain dari cash gitu ya, ada cash tunai, cash bertahap, ada juga yang namanya dana cita nih. Kita bekerjasama nih dengan platform dana cita teman-teman gitu. Memang di dana cita nanti ada beberapa tenor-tenornya nih, berapa bulannya cicilannya, nanti akan ada nih di slide selanjutnya ya teman-teman. Oke, bisa selanjutnya. Nah, ini nih kenapa sih harus Juara Coding nih? Ini ada beberapa nih teman-teman. Perbedaannya nih, apa benefit-benefit yang teman-teman dapat ini dibandingkan dengan bootcamp lainnya nih. Yang pertama itu teman-teman yang ada full training dengan mentor gitu ya. Ini benar-benar jadi nanti di kelasnya nanti teman-teman benar-benar langsung sama trainernya nih, diawasi langsung sama trainernya, diajari langsung sama trainernya, tanya jawab langsung sama trainernya. Kadang memang dari beberapa bootcamp ya teman-teman yang aku lihat itu terkadang nggak ada trainernya nih. Jadi dia cuma kasih silabus dari pesertanya sendiri yang belajar sendiri gitu. Jadi dikirimin silabusnya, pesertanya belajar sendiri. Nah, sedangkan kalau di kita benar-benar kita bimbing dari trainer kita gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman ada kesulitan, teman-teman tinggal langsung nanya nih sama trainernya gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, oh saya belum ada basic nih dari bahasa pemrograman nih. Nah, tapi kalau teman-teman udah niat dari pelatihannya ya, pengen niat belajar dan sebagainya gitu ya, dari trainernya bakalan ngasih arahan dari basicnya banget gitu. Karena kita mengajarkan dari basic bahasa pemrograman itu sendiri gitu ya. Dari basic-basic teorinya sampai basic-basic codingannya gitu. Sampai benar-benar dari proyek-proyekan profesional di lapangannya gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada learning management systemnya juga ada, terusnya kita dapat juga job connector, terusnya ada dedicated trainer, terusnya harganya juga terjangkau ekonomis, dan on job training atau portfolio-nya itu ada kita gitu ya teman-teman, dibandingkan bootcamp yang lain. Itu sih teman-teman. Teman-teman bisa cek sih di bootcamp yang lain gitu ya. Dan juga bisa cek langsung nih di bootcamp kita, di website-nya juga ada websitenya, ada di sosial media Instagram dan TikTok juga ada. Gitu. Nah, ini salah satu dari job connector kita ya, gitu ya teman-teman. Ada Excel
Axiata Digital Labs, terusnya ada BCA, Metrodata, ada Nextsoft gitu ya, ada iGenes gitu ya. Terus ada CDA, Indagri, terus ada Boyer Teknologi dan sebagainya. Ini di sini nih cuma sebagian aja ya teman-teman klien-klien kita. Karena kita juga kan bekerja sama juga sama PT Dika dan Peluang Kerjaku ya teman-teman. Jadi di sini kliennya tambah banyak lagi gitu. Jadi nggak hanya segini aja kliennya. Ini kalau klien ini hanya klien-klien dari Juara Coding, tapi kita juga bekerja sama dengan PT Dika dan apa tuh namanya Peluang Kerjaku gitu ya. Jadi kliennya tambah banyak lagi teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada salah satu nih portofolio nih dari salah satu kandidat yang sudah lulus ya teman-teman. Ini portofolionya ditampilkan cuma beberapa aja ya teman-teman ya. Cuma pengen kasih tahu aja nih dari portofolionya. Nah, ini salah satu nih testimonial nih dari batch 1 nih gitu. Ini sekarang dia jadi supervisor. Terus ada Mbak Rere juga nih, dia jadi di Bank Mandiri nih sebagai software quality assurance automation gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin tertarik nih ingin ikut bootcamp-nya gitu ya, pengen nanya-nanya lebih lanjut dan sebagainya gitu ya teman-teman, boleh hubungin ke trainer-nya gitu ya teman-teman ya, ataupun ke marketing GC boleh dihubungi gitu ya. Boleh ada yang namanya, ada di sini juga ada Kak Icil gitu, Kak Priscilia, terus ada Mas Reski, boleh hubungi saya juga atau hubungi Mas Gilang atau Mbak Nisrina atau Mas Olaf ya, bisa dihubungi ke trainer tersebut untuk pengen join nih gitu, ataupun pengen menawarin teman-temannya nih atau kerabatnya nih pengen ikut Bootcamp Juara Coding, boleh tuh gitu ya teman-teman. Nah, mungkin boleh slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada channel pembayaran teman-teman yang tadi aku sudah bilang tadi, ada yang namanya cash. Cashnya ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada cash yang tunai, ada cash yang bertahap, ini 3 kali cicilan, dan ada Dana Cita. Nah, Dana Cita ini memang sebuah platform teman-teman untuk payment kayak pay letter gitu, tapi dia 0% bunga teman-teman, karena dikhususkan untuk pendidikan aja gitu ya. Saya selanjutnya ini Mas Andra. Oke. Nah, cash tunai ini harganya ini dari awalnya itu memang kita di angka 5,9 teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti klaim promo gitu ya, itu dapat potongannya sebesar 900.000. Jadi teman-teman hanya bayar 5 juta aja nih teman-teman. Nah, kalau cash bertahap itu dari 5,9 jadinya 5,3 teman-teman, pemotongannya 600.000. Nah, untuk nanti apa tuh namanya promonya itu ada yang promo webinar dan ada promo sosmed. Nanti ada slide-nya selanjutnya nanti akan aku jelaskan ya teman-teman. Nah, untuk yang cash bertahap ini sendiri itu minimal teman-teman untuk pembayaran awalnya itu sebesar 1,5 juta nih teman-teman. Nah, nanti untuk di tahapan keduanya bisa 2 juta, nah tahapan ketiganya bisa 1,8. Tapi ini yang untuk di tahap kedua, tahap ketiganya teman-teman bisa bebas sih teman-teman mau bayar tahap keduanya 3 juta langsung, di tahap ketiganya beres sisanya gitu ya. Tapi intinya untuk tahap pertamanya ini pembayarannya di 1,5 juta ya teman-teman minimal. Oke. Next Mas Andra. Nah, ini masuk ke Dana Cita ya. Oke, ini pembayaran Dana Cita nih ada beberapa tenornya teman-teman. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan. Jadi ini setiap bulannya itu berbeda-beda ya teman-teman untuk harganya ya. Nah, untuk yang 3 bulan ini untuk harganya 6.299.000 gitu ya. Cicilan per bulannya itu 2.990.000 gitu ya. Untuk 6 bulan tuh bisa teman-teman lihat sendiri, ada 6,7, 9 bulan 6,9, dan 12 bulan itu 7,1 gitu. Nah, ini harganya ini belum termasuk dari diskon ya teman-teman. Ini masih harga normal dari Dana Cita ya. Oke. Nah, di sini sudah termasuk cicilannya ini sudah dipotong teman-teman dari diskon itu ya. Diskon cicilannya ini. Nah, diskonnya setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan ini sama saja teman-teman ya. Itu sebesar 500.000 gitu teman-teman. Untuk Dana Citanya ya teman-teman.
Oke, boleh next. Oke, boleh next lagi. Oke lagi. Nah, untuk diskonnya nih teman-teman, ini boleh nih kan teman-teman lagi ikut webinar nih, teman-teman bisa teman-teman screenshot gitu ya, teman-teman ya, teman-teman screenshot. Nanti teman-teman boleh tuh langsung upload nih di Snapgram atau di feed Instagramnya gitu ya. Nanti follow dulu untuk Instagram Jora Codingnya. Nanti setelah itu teman-teman tag nih IG Jora Coding. Setelah itu baru tag ketiga teman-teman nih, misalnya bestie teman-teman atau saudara teman-teman gitu ya, atau kakaknya gitu ya. Nanti tag intinya tuh 3 ya, 3 orang ya. Setelah itu baru teman-teman juga sertakan hashtag nih, hashtag siap kerja Jora Coding gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau mungkin nih teman-teman ajak temennya nih, nah temennya ini nggak sempet nih ikut webinar gitu ya. Nah, bisa klaim diskonnya itu pakai klaim diskon sosmed gitu. Nah, kalau klaim diskon sosmed, teman-teman cuma follow IG Jora Coding gitu ya. Terus follow TikTok Jora Coding. Nanti teman-teman ketika mau follow itu teman-teman screenshot gitu, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman komen nih di salah satu postingan dari Instagram dan TikTok Jora Coding gitu ya, teman-teman. Nah, itu sama saja kayak webinar tadi, teman-teman juga bisa memberikan hashtag dan tag gitu ya. Tagnya tag IG Jora Coding dan tag ketiga teman-teman nih, entah saudaranya ataupun mungkin sahabatnya atau rekan kerja dan sebagainya. Dan hashtag siap kerja Jora Coding gitu ya teman-teman ya. Intinya itu di IG, salah satu postingan IG dan salah satu postingan TikTok. Nah, setelah itu di Snapgram juga teman-teman boleh posting juga tuh gitu ya, di salah satu postingan mungkin teman-teman kasih ke Snapgram juga gitu ya, dengan hashtag yang sama dan tag yang sama gitu ya teman-teman. Nanti setelah itu baru dikirimkan tuh ke trainernya teman-teman, ke rekruternya teman-teman gitu. Nanti semuanya SSN-nya itu kirim ke rekruternya, biar rekruternya nanti nge-forward lagi nih ke admin Jora Coding gitu buat proses klaim diskonnya ya teman-teman. Nah, di sini ada rincian harga bootcampnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ada yang namanya cash tunai 5,9, terus ada cash bertahap, ada dana cicilan 0%-nya dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Jadi teman-teman tinggal milih-pilih aja nih yang ekonomis bagi teman-teman itu harganya yang mana gitu ya teman-teman. Tapi memang kebanyakan ya kalau baru fresh graduate itu ngambilnya yang dana cita sih teman-teman ya. Gitu yang si fresh graduate biasanya ambilnya yang 12 bulan karena cicilannya itu paling murah cuma 558.000 teman-teman gitu selama 1 bulan tanpa DP gitu ya untuk dana cita. Gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, mungkin bisa saya selanjutnya. Nah, untuk benefitnya sendiri nih, gitu ya. Ini ada lulusannya ini mendapatkan training soft skill, gitu ya, melakukan interview kerja, gitu. Jadi kita selain mengajarkan dari technical skill, terusnya praktikumnya, kita juga mengajarkan bagaimana caranya untuk interview dengan user, gitu. Mungkin dari beberapa pesertanya belum pernah nih untuk interview dengan user, belum ada pengalaman lah. Makanya kita ajarkan juga untuk interview dengan user itu bagaimana sih caranya gitu ya. Bukan hanya sekedar interview aja, kita juga ada kayak discuss nih, bagaimana sih cara menarik perhatian user gitu. Untuk brandingnya gimana sih branding diri kita nih, walaupun kita pelatihan bootcamp aja nih, gimana sih caranya biar setara dengan yang berpengalaman gitu kan. Agar bisa dilirik nih sama user gitu. Karena kan memang saingan-saingan kita kan kita nggak tahu ya teman-teman ya, ada yang hanya pelatihan, ada yang baru fresh graduate ataupun ada yang berpengalaman teman-teman. Makanya setidaknya kita udah tahu nih cara interview dengan user yang baik dan benar itu seperti apa sih gitu agar bisa tertarik nih dari segi usernya gitu ya. Nah, terusnya kita memberikan job connector tadi yang sudah aku bilang tadi, itu namanya kesempatan interview di beberapa klien kita. Jadi setelah lulus itu teman-teman langsung tuh diberi kesempatan interview di beberapa klien kita gitu. Apalagi kalau teman-teman itu nilainya bagus ya teman-teman ya, nilainya tinggi gitu ya teman-teman.
bisa menjalankan semua tes-tesnya bagus mulu nilainya, nah itu biasanya lebih cepat lagi tuh untuk kita beri kesempatan interviewnya gitu. Tapi memang untuk semuanya ini kita setelah lulus baru kita beri kesempatan untuk interview gitu ya teman-teman ya, dengan beberapa klien kita gitu teman-teman. Nah di sini juga benefitnya juga untuk tiket kesuksesan lulus juara coding ini dari beberapa bootcamp yang lainnya itu memang angkanya besar juga ya teman-teman. Ini kita sudah mencapai 90% nih gitu. Dari awal kita sudah buat sampai sekarang berjalan udah sampai 90% peserta-peserta kita tuh udah diserap di industri ya teman-teman. Seperti itu aja teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman nih yang berminat bisa tuh langsung ke marketing GC ataupun ke trainer-trainer dari juara coding ataupun dari rekruternya ya teman-teman ya. Bisa tuh teman-teman chat gitu ya. Ataupun teman-teman bisa juga tuh di IG juara coding bisa lihat-lihat juga ya, atau di TikToknya bisa spill sedikit gitu, lihat-lihat nih apa sih isinya tuh di IG juara coding, terus TikTok juara coding, bisa ngeliat langsung tuh perkembangan apa aja sih nih, kepo-kepoin sedikit gitu ya tentang sosial media di juara coding gitu ya. Dan websitenya juga sama aja ya teman-teman ya, itu websitenya bisa teman-teman akses, itu namanya websitenya www.juaracoding.com ya teman-teman ya. Untuk IG dan TikToknya sama aja, juara coding aja teman-teman. Tinggal cari aja ya teman-teman. Oke, dari aku mungkin sekian nih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, wah keren banget nih ya. Makasih Kak Bima untuk Ya, penjelasannya. sama-sama. Juara coding. Halo, selamat malam Kak. Aku mau tambahin, boleh? Oke. Oke, permisi Kak Okta. Sebelumnya semuanya Boleh, Bang. teman-teman, perkenalkan aku Reski selaku Supervisor Tech Recruiter PT Dika ya, dan pulang kerjaku. Jadi gini teman-teman, nah tadi kan itu kan udah disampaikan oleh Mas Bima ya penjelasannya. Nah sekarang itu aku pengen nambahin sedikit. Jadi untuk promo-promonya itu untuk 15 orang pertama ya teman-teman ya semuanya ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung daftar cepet-cepet langsung ke marketing juara coding ataupun ke rekruternya gitu ya. Jadi karena untuk kuotanya ini 15 orang pertama, jadi buru-buruan nih teman-teman Kak biar kuotanya itu nggak kehabisan gitu ya. Dan juga nanti akan ada beberapa prosedur-prosedur yang akan dilakukan oleh teman-teman. Jadi sebisa mungkin daftar secepatnya dan teman-teman juga bisa hubungin rekruternya masing-masing. Kayak gitu aja sih tambahan dari aku. Jadi jangan sampai kelewatan untuk promonya. Good luck teman-teman semuanya sampai bertemu di juara coding. Thank you kalau dari aku kayak gitu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Okta, Mas Bima, Iya, dan terima lain-lain. kasih Thanks Mas guys. Reski. Oke, teman-teman, untuk kalau kalian ada pertanyaan mengenai apa yang sudah dibahas oleh Kak Dewa dan Kak Yanwar tadi, bisa langsung ditulis di kolom Q&A ya, teman-teman. Nah, untuk yang dari Kak Reski tadi itu kalau kalian mau switch karir, mau upgrade skill, nah teman-teman bisa langsung choose join di Juara Coding. Oke, aku akan bacain ada pertanyaan tadi dari Kak siapa nih? Sebentar. Oke, maaf Kak Okta, aku Ya, ini ya. boleh. Ya. Oke, teman-teman tolong dibantu ya isi link feedback ya, karena feedback dari teman-teman ini membantu buat webinar Juara Coding semakin baik gitu. Tolong diisi ya link webinarnya ya teman-teman ya. Gitu. Terima kasih Kak Okta, silakan dilanjut Kak Okta. Iya, terima kasih. Nah, Kak Dewa dan Kak Yanwar mungkin bisa dijawab nih untuk dari Mas Aditya ingin menanyakan untuk di bulan Maret ini apakah pelatihannya cuma saat ini aja atau ada nanti? Nah, soalnya saya katanya mau ngumpulin uang dulu nih untuk bayar bootcamp-nya seperti itu Kak Dewa dan Kak Yanwar. Sebenarnya kita ada untuk dana cita ya bisa dicicil dari 3 sampai 6 dan 12 bulan seperti itu. Mungkin Kak Dewa mau ditambahkan? Mungkin dari Mas Yanwar ya. Ini jadi muka gue itu biar kelihatan pinter dulu gitu kan mau jawab pertanyaan istilahnya. Mas Elon. Oke, yang apa sih tadi kan sebetulnya banyak ya tadi ya cara pembayarannya ya istilahnya ya. Ada yang pembayaran pakai
cash langsung ya kan, yang punya duit langsung cash lebih murah ya tadi ya. Terus ada yang pakai dana cita gitu kan. Jadi nggak apa-apa, sebetulnya sih kelas banyak ya, tapi kalau JavaScript sih ini di bulan ini memang ya, memang tinggal seminggu lagi, tapi nggak apa-apa, dicoba dulu aja, siapa tahu bisa pakai dana cita atau tadi pakai cash bertahap ya, gitu kan. Karena kita memang cukup terjangkau sih ya, memang kita memang membantu kalian semua biar kalian itu bisa mendapatkan pekerjaan lah seperti itu ya kan, kita bantu-bantu, kita didik kalian gitu kan semua pengen mendapatkan hasil ya istilahnya ya, tentunya kalau yang kalian belajar pengen diimplementasikan ya, khususnya di dunia kerjaan ya, itu makanya kita bantu di situ dari sisi dananya dan lain-lainnya sih. Jadi dan tentunya kualitas dari trainer kita memang trainer kita dedicated ya, dedicated segi apa namanya tadi kita bukan trainernya memang benar-benar trainer juara coding, jadi kita memang fokus untuk ngajar di juara codingnya seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Dewa atas penjelasannya nih. Semoga kakaknya sudah mengerti ya, sudah paham. Jadi kalau belum paham juga bisa ditanyakan sama Kak Bima tadi, atau langsung DM Instagramnya Juara Coding atau pakai Juara Coding di @juaracoding seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Jangan lupa teman-teman, bagi yang belum ngisi webinar, ngisi feedback webinar, mohon diisi ya teman-teman ya. Ini baru beberapa aja teman-teman yang ngisi webinar untuk link feedbacknya. Terima kasih teman-teman gitu. Ya, mohon kesediaannya teman-teman untuk mengisi link feedbacknya ya teman-teman. Yuk, bagi teman-teman yang masih mau bertanya, masih ada waktu, silakan langsung ditanyakan aja. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Kak Dewa dan Kak Yanuar, sorry. Dari Kak Ari, apakah ada environment khusus untuk integrasi aplikasi web atau mobile ke AI yang tadi Kak? Seperti itu. Mungkin dari Kak Dewa atau Kak Yanuar, ada yang mau menjawab? Oke, environment ya. Environment sih enggak sih ya. Tadi kita memang ada langkah-langkahnya tadi kan. Kita pertama harus install React-nya dulu, kita install JS-nya dulu ya. Baru kita bisa menggunakan tadi npx create React Native ya istilahnya ya. Tentu bagi teman-teman yang belum pernah nyentuh nih ya JavaScript, khususnya di Mern ya, Mongo React Native sama Node.js itu pastinya akan bingung ya. Tapi nggak usah khawatir. Tadi itu pentingnya kita harus belajar ya istilahnya. Jadi semakin kita belajar ya semakin kita akan mengetahui tadi ya. Jadi nggak akan blank-blank amat sih gitu kan. Karena tentunya kita belajarnya mulai dari basic ya Mas Yanuar ya. Nah, di sini ada gurunya langsung nih biasanya nih. Paling aku tambahin sedikit ya. Itu kalau mobile mungkin ada environment-nya. Mungkin misal kayak Android Studio kali ya Pak. Cuman kita di JavaScript memang banyak banget tools-nya yang ngebantu kita banget kali ya. Salah satunya ibarat kata tanpa environment pun, tanpa kita nginstal apapun, di expo bisa gitu ya Pak ya. Sudah disediakan semuanya gitu. Nggak terlalu rumit ya. Kalau Iya, mungkin betul. kalau yang bahasa pemrograman lain ya banyak environment-nya ya. Tapi kalau JavaScript sih kayaknya sih dari zaman dulu memang JavaScript itu memang dibuat untuk simple ya, jadi nggak ribet gitu kan. Untuk speed-nya juga tinggi untuk speed development-nya, jadi nggak terlalu lama lah istilahnya seperti itu sih. Gitu. Jadi tentu banyak yang menarik sih ya, banyak. Wah, apalagi kalau sama Mas Yanuar nanti diajarinnya mah, mantap dah. Banyak ilmunya dah ini mah. Expertise nih untuk Mas Yanuar nih. Expertise-nya gitu kan. Silakan open mic-nya. Atau kalau malu di chat box aja untuk pertanyaan, masih ada waktu nih. Nggak usah malu-malu, nanya apa aja boleh gitu kan, mumpung saya ada chat GPT di samping saya. Jadi saya tinggal jawab gitu. Keren juga ya Pak, seperti googling juga ya Pak ya. Jadi saya nggak takut-takut amat gitu istilahnya. Keren. Oh ntar diajarin juga dibikin kayak Elon Musk gitu ya Pak mukanya Pak. Ya namanya deepfake ya, namanya deepfake istilahnya. Biasanya kalau malam saya bukan ini videonya,
Bukan ini mukanya, biasanya pakai itu Ladyboy. Lady boy. Keren sih. Oke, nggak ada Ladyboy yang ini mau saya. nanya lagi nih. Mumpung free loh teman-teman webinarnya loh. Silakan ditanya aja. Oh. Cantik kan? Yuk, Ini hati-hati ya silakan. kalau kalian chatting sama orang sekarang ya pakai cuman pakai webcam gini ya, bisa nipu-nipu banget ini istilahnya kan. Iya sih Pak. Biasanya itu kayak di aplikasi sebelah gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngisi feedback webinar. Oke, mungkin Mbak Okta, kita akhiri aja dengan sesi foto ya teman-teman ya. Iya. Yuk teman-teman silakan open cam-nya buat Untuk, dokumentasi. Gue ganti jangan Ladyboy dulu ya, nanti ketahuan aslinya lagi. Udah malam soalnya gitu. Oke, kita open cam dulu ya teman-teman yuk. Untuk sesi foto buat dokumentasi yuk, tak kenal maka tak sayang, barangkali nanti kita jumpa di kelas ya kan teman-teman, nggak usah khawatir, silakan ditanya. Oke, terima kasih Mas Hartanto, Mas Riki Adam, Mas Mario. Yuk, siapa lagi yang mau open cam silakan, Mas Ari. Oke, terima kasih. Yuk teman-teman. Bentar Mas, saya ganti itu dulu speaker dulu. Oke, Baru Mas open Muhammad cam. Fajar, thank you. Oke, ini kebetulan ada teman-teman juga yang sudah daftar nih untuk di Juara Coding. Kebetulan ada siapa? Mana nih teman-teman ya yang sudah daftar? Mas Rian Hidayat nih, kebetulan Mas Rian Hidayat nih sudah daftar ya di Juara Coding ya. Halo Mas Rian, sehat Mas Rian? Oh, Mas Ari Dwi Santika itu pakai deepfake atau enggak tuh Mas Ari? Mas Ari kebetulan alumni juga nih dari Juara Coding nih. Oke. Mas Mulki Rajab, terima kasih. Oke, kita ikutin gaya fotonya siapa ya? Kak Okta aja nih, karena Kak Okta ada konten kreator kita nih. Ya, Kak Okta, silakan. Aduh, boleh. Semuanya kayak gini aja ya, deket Oke. pipi. Kayak gini ya. Oke. Boleh dihitung, Kak Okta, aku screenshot nanti ditahan ya teman-teman ya. 3, 2, 1, cheese. Tahan teman-teman, thank you, cheese. Sebentar, ini ada 2 halaman, aku kirim dulu. Sebentar, oke, halaman kedua belum aku screenshot. Oke, sekali lagi, 3, 2, 1, cheese. Oke, thank you buat teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke Kak Okta untuk sesi penutupnya, Kak Okta. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sampai di akhir nih semuanya untuk mengikuti webinar pada malam ini. Kita tutup ya. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di webinar yang kembali. Ya, malam juga. Terima kasih. Halo, nama saya Aldi, saya dari batch 1, dan sekarang saya bekerja di PT Dika sebagai Supervisor Programmer. Oke, jadi saya tahu bootcamp Juara Coding ini kebetulan dari dosen dulu ngirim flyer di grup angkatan kampus. Nah, dari situ saya tertarik untuk daftar di bootcamp Juara Coding. Karena pertama di Juara Coding sendiri itu ada program penyaluran kerja. Jadi setelah kita belajar di sana selama 2-3 bulan itu nanti akan disalurkan oleh bootcamp Juara Coding. Yang kedua sendiri itu dari trainernya profesional. Materi-materi yang diajarkan itu sampai ke kita semua. Kalau misalkan nanti ada kendala, biasanya saya coba tanya ke trainer dan trainer sendiri akan bantu masalah kita. Yang terakhir sih dari sisi materinya itu dibutuhkan oleh industri saat ini. Oke, bagi kalian yang baru lulus atau bagi kalian yang ingin belajar pemrograman tapi nggak tahu belajarnya di mana, kalian bisa gabung di Bootcamp Juara Coding. Gua tunggu lu di sana.